Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Untuk pertemuan ke-9 ini, saya akan membahas tentang perencanaan dan operasionalisasi usaha dalam kewirausahaan satu. Oke, perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Dalam menjalankannya, para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Perencanaan komponen usaha ini biasa kita sebut dengan business plan, yaitu sebuah dokumen yang menunjukkan kemampuan sebuah bisnis dalam menjual produk atau jasanya. Jadi ini pengertian dari perencanaan usaha yang di dalamnya ada beberapa komponen, untuk melengkapi dalam bisnis plan tersebut gitu ya. Nah, komponen-komponen itu apa saja sih dalam bisnis plan? Nah, komponen dalam perencanaan usaha ini yang pertama ada deskripsi bisnis, gambaran usaha yang akan kita buat ini gambarannya seperti apa, gambaran di jangka pendeknya seperti apa gitu ya, kemudian jangka panjangnya juga seperti apa gitu. Kemudian melakukan riset pasar. Nah, setelah kita mengetahui nih, apa, gambaran atau deskripsi bisnis kita di jangka pendek maupun jangka panjangnya, kemudian melakukan riset pasar. Kita akan mengetahui target pasar kita tuh siapa gitu. Mengapa kita membuat produk gitu ya, membuat usaha ini, kira-kira target pasar yang akan kita bidik itu siapa gitu. Makanya adanya kita melakukan riset pasar. Kemudian setelah kita mengetahui target pasarnya, kita harus mengetahui segmentasinya di mana sih segmentasi pasarnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui segmentasi pasarnya, maka kita, ke komponen berikutnya, membuat strategi marketing. Nah, di strategi marketing ini kita harus tahu nih gitu ya, setelah kita tahu segmentasi pasarnya, kemudian kita membuat bauran pemasarannya atau yang sering kita dengar yaitu marketing mix-nya gitu, mulai dari price, place, produknya, kemudian sama, distributornya gitu. Kemudian yang keempat, rencana manajemen dan operasional. Bagaimana sih rencana manajemennya? Mulai dari manajemen sumber daya manusianya, manajemen keuangannya, kemudian di sini manajemen operasionalnya. Nah, itu rencana-rencana dalam baik dari manajemen maupun dari operasionalnya. Kemudian implementasi proses produksi. Nah, kita harus tahu nih proses produksinya lewat dari inputnya sampai ke outputnya. Nah, ini gambaran untuk komponen-komponen dalam perencanaan usaha. Kemudian yang komponen terakhir itu membuat estimasi biaya. Harus tahu, kita harus membuat juga, estimasi, kira-kira gitu ya, estimasi biayanya berapa, HPP-nya berapa, harga yang akan dijual ke calon konsumen kita itu berapa. Makanya dibuat estimasi-estimasi biaya-biaya seperti ini. Jadi kita akan tahu nih HPP-nya, kemudian ya, pendapatan bersihnya gitu, kemudian payback period-nya gitu, berapa sih, kapan sih kita akan balik modal gitu, kalau misalnya kita jual dengan harga segini, estimasi biayanya seperti ini, gitu. Kemudian setelah kita mengetahui komponen dalam perencanaan usaha, kemudian ada manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Oh, ternyata dapat menjadi sebuah action plan. Action plan itu tugas-tugas atau rencana-rencana ke depannya dan menjadi roadmap bisnis, gitu. Kemudian yang kedua dapat mengetahui visi dan misi perusahaan. Visi itu gambaran, tujuan, cita-cita dari perusahaan, cita-cita yang di jangka panjangnya, seperti ini visi kita. Ingin misalnya gitu ya, membangun, perusahaan gitu, perusahaan yang terbaik di seluruh Indonesia misalnya, di bidang startup gitu. Kemudian misi, nah misi itu gambaran atau, action-nya dari visi. Nah, sedangkan misi itu action-nya untuk untuk mencapai target misi. Jadi visi itu jangka panjang, sedangkan misi itu jangka pendek. Kemudian kemudian, manfaat yang ketiga itu mendapatkan modal.
Jadi kita tahu nih berapa sih modal yang akan kita butuhkan, bagaimana kita mendapatkan modal seperti ini, pembiayaannya seperti ini gitu ya. Kita harus tahu cara mendapatkan modalnya gitu ya. Karena kita udah punya pegangan gitu, oh ternyata estimasi biayanya seperti ini, kita membuat perencanaan usahanya. Nah kemudian kita kan mengetahui bagaimana kita mendapatkan modal-modalnya, kemudian pembiayaannya seperti apa kita harus tahu, dan yang terakhir kontrak. Kontrak perjanjiannya seperti apa gitu. Misalnya kalau misalnya kita, melakukan kerjasama dengan beberapa, kreditur seperti itu, gitu ya. Kemudian, slide berikutnya tentang peran penting perencanaan usaha. Yang pertama meminimalisasi resiko. Jadi harus tahu peran penting dalam perencanaan usaha, kita harus tahu resiko-resiko yang akan kita yang akan kita dapatkan jika ingin melakukan usaha seperti ini. Nah, kita udah tahu resiko-resiko seperti apa dan kita pun jadi tahu bagaimana meminimalisasi resikonya. Jadi kita akan tahu strategi-strateginya untuk menangani resiko-resiko yang akan terjadi, gitu. Yang kedua, mau memenangkan persaingan bisnis. Kita harus tahu bagaimana memenangkan persaingan bisnis. Ingat kita akan membuat planning usaha, jadi kita harus tahu tentang analisa SWOT dan TOWS-nya. Sedangkan di SWOT itu, kita akan mengetahui pesaing-pesaingin kita, gitu. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara memenangkan persaingan bisnis di lapangan seperti apa. Makanya dengan adanya planning ini, harus selalu ada analisa SWOT dan TOWS-nya. Kemudian menguasai pangsa pasar. Setelah kita memenangkan persaingan bisnis, pasti kita akan dapat menguasai pangsa pasar. Bagaimana pangsa pasar yang sudah kita raih, bagaimana mempertahankannya gitu ya. Jangan sampai, pangsa pasar yang sudah kita kuasain bisa diambil sama pesaing kita gitu. Kemudian yang keempat, menentukan strategi pemasaran yang terarah. Pasti peran penting dalam perencanaan usaha untuk strategi pemasarannya pasti selalu, terarah gitu ya. Jadi ada beberapa planning di strategi pemasaran. Misalnya di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, sampai kuartal 4. Kuartal 1 itu selama per 3 bulan atau selama per 4 bulan. Nah, itu strategi-strategi pemasarannya. Kemudian yang kelima, mendapatkan keuntungan yang besar. Itu pasti. Di setiap kita membuat usaha, membangun usaha, pasti tujuan utama, goal yang terpenting itu mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi dapat meminimalisasi resikonya, gitu. Oke. Itu saja, materi untuk pertemuan ke-9 ini. Maka dapat kita simpulkan untuk pertemuan ke-9 ini, membuat dan merancang sebuah perencanaan usaha yang baik dan efektif akan membuat banyak manfaat yang besar bagi bisnis kamu. Selain itu, perencanaan ini juga berguna untuk mengetahui langkah-langkah pebisnis dalam menghadapi persaingan usaha. Melalui perorganisasian usaha untuk memastikan usaha berjalan secara efisien dan efektif secara berkesinambungan. Oke, itu saja materi di pertemuan ke-9 ini tentang perencanaan usaha. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik perkataan ataupun dari tulisan-tulisan yang saya share dari PPT ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.